Halo guys, jumpa lagi di Kartapati Channel. Kita di kesempatan malam ini kita akan bahas untuk sektor teknologi, di mana nanti ada beberapa saham yang akan kita bahas. Yang pertama ada Goto. Goto di akhir pekan ditutup di level 70, turun 1,4%. Untuk status RSI-nya ini udah mulai masuk area overbought. Terus untuk MACD-nya nih golden, sedangkan untuk weekly-nya golden yang untuk RSI, MACD-nya nih dead cross ya. Nah, untuk Goto sendiri ini udah Untuk Goto sendiri ini udah udah masuk lagi ke area downtrend channel ya guys ya. Kita lihat. Bentar ya. Untuk Goto sendiri udah ini terlihat udah mulai masuk lagi ke area downtrend channel lagi setelah sempat beberapa hampir 2 pekan ini di bawah dari awalan dari downtrend channel ya guys. Nah, ini udah mulai masuk lagi, kita coba perpanjang ya ini ya. Nah, ini untuk untuk Goto ini masih polanya masih lower high lower low ya guys ya. Untuk saat ini jadi sebenarnya ada ini rebound minor aja ya untuk uh, untuk jangka pendek ya guys ya. Nah, ini untuk untuk Goto sendiri saya pikir masih perlu ini ya guys ya, perlu sinyal yang ini ya, yang yang solid ya guys ya. Cuman ini masih saya pikir sih masih belum terlalu solid ya untuk sinyal pembalikan arahnya ya. Cuman ini terlihat sih ini dari volume ini udah mulai meningkat ya guys ya, volume transaksi ini untuk saham Goto ya. Dimana untuk Goto sendiri ini selama 3 hari terakhir ini selalu meningkat ya guys ya untuk volumenya. Nah, ini saya pikir sih untuk jangka pendek ini tekanan sih udah nggak akan terlalu dalam lagi ya. Jadi udah terbatas untuk dia untuk mengalami penurunan lagi. Jadi saya pikir sih kalaupun dia turun itu cuman sampai di lower line ini ya, lower line dari downtrend channel ini aja untuk nanti untuk selanjutnya akan ada reversal minor ya guys ya. Nah, ini untuk dalam jangka pendek kemudian sih di awal-awal pekan sih Goto akan ini ya, mungkin akan ada sedikit tekanan ya guys ya. Cuman dalam dalam weekly-nya kemungkinan besar sih akan ada ini ya, saya pikir akan coba untuk di break up ya guys ya, untuk pola downtrend channel ini ya guys ya. Mungkin dalam dalam 2 pekan ke depan ya guys ya, saya pikir sih ini akan coba untuk di break up ya untuk pola downtrend channel ini. Cuman dalam jangka pendek ini saya pikir masih akan tertekan. Cuman tertekan masih minor aja ya, tertekannya terbatas sampai di level lower dari downtrend channel ini. Saya pikir juga nggak akan sampai ke level 55 lagi ya guys ya, yang terendahnya ini ya guys ya. Untuk sepekan ke depan. Jadi saya pikir sih kalaupun koreksi sampai sekitaran
mungkin sekitar 61 lah ya, 61 62 ya guys ya, untuk nanti rebound lagi gitu. Jadi saya pikir minggu ini nih dalam minggu depan dia akan akan ada koreksi minor, cuman untuk saya pikir untuk dalam 2 pekan ke depan, time frame yang lebih panjang, 2 pekan ke depan ini akan coba untuk dia break up ya pola pola downtrend channel ini ya guys ya. Jadi saya pikir sih kesempatannya nih kalau misalkan dia uh, koreksi menyentuh level lower line dari downtrend channel ini, saya pikir masuk aja ya untuk melakukan pembelian ya guys ya. Jadi saya pikir bisa di hold agak panjang ya guys ya untuk sahamnya ya, jika dapat ada koreksi di lower line di sekitar 61 62 ya, itu saya pikir bisa di hold agak panjang ya. Potensi probabilitas dia rebound itu lebih tinggi ya daripada untuk dia mengalami tekanan lagi untuk GoTo. Jadi GoTo sendiri untuk kalau ini berhasil di break up, ini selanjutnya di level 90 ya guys ya, sebagai level 89 sebagai level resistnya ya guys ya gitu. Cuman saya pikir sih dalam 2 pekan ke depannya akan coba di break up ya pola downtrend channel ini gitu. Cuman dalam 1 pekan mungkin akan ada koreksi minor, jadi kesempatan ya guys ya, kalau ada koreksi minor nanti saya pikir saran saya sih masuk aja ya untuk GoTo. Sebenarnya level support paling dekat sih sekitar 67 ya guys ya, ini sekitar 67 tuh saya pikir sih boleh masuk ya kalau ada koreksi minor ya. 67 66 sih masuk, gak apa-apa untuk GoTo. Oke, selanjutnya ada Buka ya. Bukalapak ini kemarin di akhir pekan tutup naik ber-4% ya di level 210. Nah, ini untuk Bukalapak sendiri ini candlenya ini ya guys ya. Candlenya ini berusaha untuk akhir pekan lalu berusaha untuk break up ya pola descending triangle, cuman masih belum berhasil ya, terlihat di sini ya. Masih belum berhasil. Jadi untuk pembalikan arahnya belum saya pikir belum terlalu solid guys ya. Nah, untuk weekly-nya nih dead cross ya, MACD-nya setelah saya rasa ini masih di area oversold, cuman ini hampir ada peluang untuk golden ya guys ya. Sedangkan untuk daily-nya kita lihat ini golden untuk MACD setelah saya rasa ini masuk area overbought. Nah, untuk saya pikir sih untuk buka ini ada peluang dia untuk nanti ini ya, di pekan depan akan coba di break up ya guys ya, pola descending triangle ya. Jadi kita lihat nanti ya volumenya besar apa enggak untuk di pekan depan untuk dia break up gitu ya. Kemudian sih kalau volume besar bisa jadi ini udah konfirmasi ya, benar-benar konfirmasi untuk pembalikan arahnya ya guys ya. Nah, untuk buka sendiri ini kalau break ini level selanjutnya ini di sekitaran ini ya, saya pikir di 216 ya guys ya untuk level selanjutnya, untuk resistnya ya di 216. Jadi saya pikir kalau dia kalau dia break ini ya, break di 208 ini dengan volume besar ya akan menuju
level sekitar ini ya 216 ya guys ya untuk level resist berikutnya. Kalau menurut saya sih ini dalam 2 pekan ke depan akan coba di break up ya guys ya untuk descending triangle-nya. Jadi saya pikir ini level yang cukup bagus untuk masuk ya. Jika ada koreksi saya pikir masuk aja. Ini di level ini lumayan bagus lah ya, di level 205 204 itu cukup bagus kalau dia ada koreksi masuk aja gitu. Sebenarnya level sekarang juga nggak ada masalah ya untuk masuk ya guys ya, nggak ada masalah. Probabilitasnya lebih besar untuk dia break up ya daripada untuk dia ditekan lagi ke bawah. Itu kalau perkiraan saya dalam 2 pekan ke depan sih akan di break up ya untuk buka. Jadi level sekarang sebenarnya level yang cukup aman lah ya untuk kalau masuk ya sama buka. Oke, saya pikir itu. Selanjutnya ada MTEK ya. Di mana MTEK di pekan lalu ditutup di 535 ya, hampir 5% ya guys ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk candlenya ini dia ini ya guys ya. Apa namanya? Dia ini ada ini ya apa namanya? Kemarin positif ini ya candlenya barnya hijau ya guys ya. Ini saya pakai apa ini ya apa namanya? Candle Heikin IC ya guys ya. Sebenarnya bisa sih untuk yang normal standar, cuman saya baru coba ya untuk Heikin AC-nya ya. Ini indikatornya sih saya pikir cukup bagus ya untuk mendeteksi momentum ya sebenarnya guys ya, momentum untuk untuk masuk dan keluarnya ya guys ya. Nah, ini untuk MTEK sendiri ini udah apa namanya barnya udah satu hijau ya guys ya. Sebenarnya untuk konfirmasi perlu paling nggak satu hijau lagi lah ya untuk mengkonfirmasi ya untuk pembalikan arahnya. Cuman kita lihat dari stochastic RSI sih golden ya, MACD-nya ini dead cross masih. Untuk weekly-nya kita lihat ini dead cross ya stochastic RSI-nya. Untuk MACD-nya golden ya guys ya. Itu jadi saya pikir untuk apa namanya untuk MTEK ini akan ada peluang untuk dia ini ya dalam beberapa pekan ke depan ya guys ya. Akan dia untuk ini ya break up level resistnya ya di 565 ya. Saya pikir dalam pekan depan ada peluang untuk dia ini ya, ada peluang untuk dia tes level 565 ya, level resistnya ya guys ya. Nah, untuk MTEK sendiri ini memang volumenya masih kecil ya guys ya, belum apa namanya, belum terlalu signifikan ya guys. Cuman nanti lihat ya di hari Senin nanti ini kalau dia apa namanya, kalau dia mengalami kenaikan dan volumenya itu sebenarnya lebih nambah dari sebelumnya, saya pikir boleh masuk ya guys ya untuk MTEK. Cukup inilah ya, cukup relatively aman ya guys ya. Apalagi kalau dapat di level supportnya ya di 488 ya. Cuman saya pikir sih dalam pekan depan ini ya nggak akan ditekan sampai 488 lagi ya guys ya. Jadi probabilitasnya lebih banyak untuk dia naik daripada untuk turun lagi. Jadi pun misal pun besok ada koreksi minor, masuk aja saya pikir untuk MTEK. Ataupun kalau dia besok ini barnya hijau terus volumenya juga lebih besar dari hari sebelumnya sih, saya pikir masuk aja ya guys ya untuk MTEK. Saya pikir udah momentum untuk pembalikan arahnya ya dari saham MTEK. Oke, selanjutnya ada WIRG.
mana WIRG ditutup di 110, naik 2,8% di akhir pekan lalu. Untuk WIRG sendiri RSI-nya golden ya, MACD-nya nih masih belum. Sedangkan untuk weekly-nya kita lihat ini dead cross ya, masih status RSI-nya. Nah, untuk MACD-nya masih golden guys ya, masih golden. Nah, untuk WIRG ini untuk WIRG sendiri weekly-nya nih masih cenderung untuk tertekan ya guys ya. Kita lihat di sini. Daily-nya masih tertekan ya. Ini masih cenderung untuk dia mengalami tekanan. Cuman saya pikir ini udah tekanan terbatas ya guys ya, untuk dia tertekan tuh sampai saya pikir di 105 106 ya untuk koreksi, walaupun dia koreksi ya guys ya. Peluangnya sebenarnya lebih banyak untuk dia ini ya, untuk dia rebound ya. Jadi saya pikir sih untuk untuk BIRG ini boleh masuk ya guys ya sekarang ini ya. Saya pikir boleh masuk untuk melakukan pembelian, melakukan pembelian ya guys ya. Untuk resistnya ini di sekitaran 127 guys ya. Jadi sekarang ini harga posisi yang cukup bagus ya untuk saya pikir untuk masuk. Cuma sebenarnya perlu inilah ya, satu candle hijau lagi ya guys ya, dengan volume yang lebih besar daripada kemarin. Kalau lebih ini ya, lebih amannya ya, lihat Senin nanti candlenya gimana. Kalau hijau sih masuk ya, saya kira masuk aja itu. Jadi WIRG saya pikir itu aja guys ya untuk untuk sektor teknologi di hari ini. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.